Pengertian diplomasi. Diplomasi adalah praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar pemerintah melalui dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya. Diplomasi biasanya mengacu pada hubungan internasional yang dilakukan oleh antar diplomat profesional dengan memperhatikan berbagai isu dan topik yang dibahas antar kedua belah pihak. Praktisnya disebut seorang diplomat. Diplomasi menurut David W. Ziegler 1984. Pengertian diplomasi menurut David W. Ziegler adalah mesin atau alat dari politik luar negeri sebuah negara. Pentingnya diplomasi ini sangat vital dalam mengkomunikasi sesama negara-negara dunia untuk menjaga perdamaian dunia, karena memang salah satu faktor pecahnya perang dikarenakan tidak adanya komunikasi antar negara-negara yang bertikai seperti kasus perang dunia. Diplomasi menurut KBBI. Pengertian diplomasi menurut KBBI adalah urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantara wakil-wakilnya di negara lain. Diplomasi penting untuk menjalin hubungan internasional antar negara. Pengertian diplomasi secara umum adalah urusan kepentingan negara melalui perantaran wakil-wakil negara lain. Diplomasi penting untuk dipelajari karena berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, fungsi diplomasi itu dapat meningkatkan eskalasi penanggulangan konflik, perundingan, dan kerjasama. Adanya diplomasi menjadi alat penting untuk menghasilkan hubungan kerjasama dan penyelesaian konflik. Fungsi diplomasi memiliki pemerintah negara pengirim di dalam negara penerima. Fungsi transportasi memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi suatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima. Fungsi yaitu fungsi persahabatan melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Fungsi proteksi menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara yang penerima. Tujuan diplomasi melindungi para warganya sendiri di luar negeri, merepresentasikan bangsa dan negara sendiri di luar negeri, menyimpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna, membina dan menjaga dan menyelenggarakan hubungan yang lancar dengan negara lain, menjaga agar kepentingan negara sendiri tidak dirugikan dalam percaturan politik internasional. Suatu negara dalam kegiatan diplomasinya ada dua instrumen yang sering digunakan, antara lain Departemen Luar Negeri atau Deplu, biasanya berkedudukan di ibu kota negara pengirim. Deplu berfungsi sebagai otak politik luar negeri suatu negara. Kedua, perwakilan diplomatik, berkedudukan di ibu kota negara penerima. Perwakilan diplomatik berfungsi sebagai penyambung lidah dan panca indera dari negara yang diwakilinya. Para personel perwakilan diplomatik disebut diplomat. Diplomat mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu sebagai pertama, lambang kehormatan atau prestis nasional di luar negeri, yaitu diplomat mewakili kepala negara pengirim dalam upacara-upacara resmi seperti resepsi dan undangan makan kenegaraan atau upacara kebesaran lainnya. Kedua, perwakilan diplomatik, yaitu meneruskan semua keinginan negara pengirim sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan dan melaporkan keadaan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer ke negara pengirim. Dan yang terakhir yaitu wakil yuridis yang sah, yaitu diplomat berwenang membuat dan menandatangani perjanjian yang terakhir yaitu wakil yuridis yang sah, yaitu diplomat berwenang membuat dan menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum, mengumumkan pernyataan dan meratifikasi dokumen atau mengumumkan dokumen yang telah disahkan oleh negaranya. Indonesia-Irlandia dorong kerjasama konkret kedua negara. Indonesia dan Irlandia berkomitmen untuk dorong kerjasama konkret di bidang politik, ekonomi digital, dan industri kreatif, serta pendidikan dan kebudayaan dalam kerangka penguatan people to people. Komitmen tersebut disampaikan dalam kesempatan konsultasi bilateral Republik Indonesia dan Irlandia yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu.
Untuk pertama kalinya, konsultasi bilateral antara Indonesia dengan Irlandia dilaksanakan pada tingkat Direktur Jenderal. Sebelumnya, pertemuan pada tingkat direktur dilaksanakan sebelum pandemi pada tahun 2019 di Dublin, Irlandia. Di bidang perdagangan, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Umar Hadi, sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia, menyampaikan optimisme banyaknya peluang untuk meningkatkan angka perdagangan bilateral. Untuk ini diperlukan upaya mendorong intensitas pertemuan dan kontak antar pelaku bisnis kedua negara. Selain itu, Indonesia mengharapkan dukungan Irlandia agar perlindungan IEUCP dapat segera disepakati untuk membuka berbagai peluang kerjasama baru. Di bidang industri kreatif, Direktur Jenderal Umar Hadi mengharapkan kerjasama konkret Indonesia-Irlandia dapat mendukung pengembangan ekosistem industri kreatif Indonesia, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang event management dan post-production management. Dirjen Umar Hadi juga mendorong kerjasama pengembangan dan pemanfaatan talenta-talenta kreatif Indonesia atau talent pool untuk dapat berperan di kancah global. Ketua Delegasi Irlandia Gerard Keown, Dirjen Ekonomi dan Asia Pasifik Kemlu Irlandia, garis bawahi tingginya minat Irlandia untuk perkuat kerjasama dengan Indonesia. Dirjen Keown juga harapkan akan banyak perusahaan Irlandia yang berinvestasi di Indonesia. Saat ini tercatat adanya puluhan perusahaan Irlandia di Indonesia, termasuk di sektor industri kreatif bidang animasi. Serta secara khusus, Dirjen Gerard Keown juga menyampaikan minat Irlandia untuk tingkatkan kerjasama pendidikan tinggi. Kedua delegasi juga membahas potensi pengembangan forest energi, khususnya peluang produksi biomasa dan bioenergi. Hal ini selain mendukung upaya pengurangan emisi juga sekaligus memperluas alternatif sumber-sumber energi terbarukan di tengah tantangan keamanan energi saat ini. Dalam pertemuan, kedua dirjen juga saling bertukar pandangan terkait isu regional dan global seperti G20, kekuatan Indonesia di ASEAN pada 2023, hubungan Indonesia-UA, Rusia dan Ukraina, serta kerja sama saling dukung pada pencalonan di berbagai organisasi internasional.